Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Qiyamul Ramadan yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah dan kita menyempatkan diri. Karena tidak sedikit hamba Allah yang diberi kesempatan oleh Allah tetapi tidak menyempatkan diri. Diberi kesehatan oleh Allah tetapi tidak memanfaatkan kesehatannya itu untuk mengabdi kepada Allah. Padahal jelas Allah menyampaikan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan aku telah menjadikan kepada kalian yaitu telinga, menjadikan mata, menjadikan akal, hati, perasaan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ayatnya sudah sangat jelas sekali bahwa tujuan Allah memberikan kepada kita indera, baik indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera rasa, semua itu supaya dijadikan untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi kenyataannya dalam ayat lain, qalilan ma tashkurun. Ternyata sedikit sekali hamba Allah meskipun sudah diberi indera penglihatan, pendengaran, dan indera yang lain bersyukur kepada Allah. Nah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tidak usah bertanya kepada yang lain, menengok kanan dan kiri, tapi marilah kita mencoba untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, ataukah kita itu bagian hamba-hamba Allah yang qalilan ma tashkurun tadi. Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan di dalamnya Allah menebar promosi yang begitu banyak. Jadi Allah itu banyak ayat menebar promosi. Sebetulnya bukan hanya bulan Ramadan, kapan saja bagi yang mau. Tapi ternyata tidak semua hamba Allah itu menyambut promosi-promosi Allah, iklan-iklan Allah itu dengan sebuah tindakan. Contohnya ayat Allah yang sangat populer, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini ayat Allah yang mengajak kepada hambanya, barang siapa yang mau menafkahkan sebagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah, itu Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat pahala. Ini kan promosi yang luar biasa. Ini adalah iklan yang sangat biasa supaya hamba-hamba Allah itu bisa masuk ke dalam tempat yang terbaik, yaitu surga Allah. Tapi kenapa kita ini tidak menyambutnya dengan sebaik mungkin? Padahal ciri hamba Allah yang beriman adalah innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang yang beriman itu kan ketika mendengar nama Allah,
ketika mendengar ayat-ayat Allah itu kan bergetar hatinya. Maksudnya adalah bersegera untuk mengikuti apa yang telah menjadi panggilan Allah. Nah, kita ini umat Islam 5 kali dalam 24 jam itu dipanggil oleh muazin. Coba, itu kan luar biasa. Ada enggak agama lain yang dari tempat ibadahnya itu memanggil umatnya sampai 5 kali untuk datang ke tempat ibadah? Enggak ada, kecuali Islam. Jadi di Islam itu pagi-pagi sudah muazin mengajak kepada para jamaah, hayya 'alas shalah. Coba, pagi-pagi betul sudah mengajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengajak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menang. Makanya di antara bacaan azan itu ada hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang ketika dipanggil muazin hayya 'alas shalah, kemudian dia mendirikan sholat, berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka dialah sungguhnya hamba-hamba Allah yang menang. Sedangkan yang diajak hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, tapi dia nyantai-nyantai saja, bahkan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang telah dikumandangkan, panggilan muazin yang telah mengajak kepada kemenangan, maka sungguhnya dia adalah hamba Allah yang kalah. Kita termasuk yang mana? Yang menang? Yang kalah? Ya kita sendiri, gak usah melihat yang lain. Karena kecenderungan kita itu adalah lebih suka melihat yang lain, mengoreksi yang lain, menilai yang lain daripada melihat diri sendiri. Nah, padahal di dalam Islam sungguhnya kita harus ibda' binafsi. Jadi kita lebih baik adalah melihat diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan teknologi sekarang Masya Allah luar biasa. Dunia sekarang itu adalah dunia virtual. Semua serba online. Ya, oleh karena itu marilah kita hati-hati. Karena dunia online ini, dunia virtual ini, ya, dunia medsos ini, kalau kita tidak hati-hati betul, maka kita akan tergilas oleh sebuah berita-berita yang kadang-kadang itu justru menjerumuskan kita. Justru berita-berita itu adalah isinya adalah banyak mengadu domba. Oleh karena itu Allah jauh sebelumnya menyampaikan kepada umat Islam khususnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi supaya kita itu bersatu dalam sebuah ikatan Allah, ikatan tali Allah. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita itu harus bersatu melalui ayat-ayat Allah. Karena sekarang itu coba kalau kita lihat lewat dunia medsos ini umat Islam diadu domba. Umat Islam antara organisasi satu organisasi yang lain, faham satu, faham yang lain, padahal sama-sama bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitab suci Al-Qur'an, tapi dicari kelemahan-kelemahannya, diadu domba. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari proxy war. Proxy war itu adalah sebuah perang modern. Perang modern itu untuk menghancurkan lawan, itu yang pertama adalah cukup dengan isu saja. Coba, ini kan luar biasa. Jadi dengan isu itu bisa menghancurkan lawan tanpa perang. Pelakunya cukup nyantai-nyantai aja lewat dunia medsos, maka mereka yang bertarung dengan sendirinya. Coba kalau kita lihat perpecahan pada umat Islam semakin hari semakin kelihatan. Isu-isu saling menuduh, isu-isu saling meneror, ya. Pelakunya nyantai-nyantai saja. Karena apa? Inilah sesungguhnya perang dunia ketiga. Perang lewat dunia medsos. Proxy war yang kedua, amunisi yang dijadikan untuk menghancurkan generasi muda khususnya, itu diantaranya adalah narkoba. Makanya marilah kita hati-hati. Bulan Ramadan ini tidak menghentikan para pengedar narkoba untuk mengedarkan. Tidak menghentikan para sindikat narkoba untuk menghentikan aksinya. Contoh, di medsos
Coba kita lihat seorang anggota polisi satuan narkoba yang seharusnya dia itu adalah mencegah, menangkap, tapi ternyata apa? Dia melakukan pesta sendiri. Coba terbuka di medsos sudah jelas. Nah, ini contoh-contoh saja. Itu belum generasi muda kita, generasi milenial kita. Nah, ini bulan Ramadan pun tidak menghentikan. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul terhadap permasalahan dua ini. Yang pertama adalah masalah isu adu domba, yang kedua adalah masalah narkoba. Sekarang telah beredar yang namanya sabu cair. Bapak Ibu mungkin tidak begitu paham ya. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan di sini. Sekarang itu banyak beredar yang namanya sabu cair. Sabu cair itu tidak ubahnya seperti air mineral ini, tapi biasanya dijualnya itu dengan harga botol kecil itu, seperti botol kecil mineral, itu kurang lebih 50.000, sekitar itu. Biasanya modus operandinya adalah, ini adalah air mineral yang diambil dari bawah laut. Jadi kalau diminum, dikonsumsi, itu akan membuat tubuh itu menjadi kuat, berkeringat, semangat, tanpa lelah. Karena apa ya? Karena sabu. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kita jangan sampai mudah terkecoh oleh produk-produk yang kadang-kadang kita tidak jelas. Ya, itu masih sabu, belum ganja. Sekarang juga telah beredar yang namanya ganja cair. Nah, coba kita bisa membayangkan. Kalau dulu itu orang mengkonsumsi narkoba itu sudah jelas pakai dilinting-linting gitu seperti tembakau ya, di sumet gitu. Nah, tapi sekarang yang namanya ganja cair itu modus operandinya adalah menggunakan rokok elektrik. Coba, apakah kita bisa mendeteksi? Susah, Pak. Kalau ada generasi muda kita, putra-putri kita, ya nauzubillah ya. Kemudian dengan gayanya, dengan merasa gaulnya menggunakan rokok elektrik, kita sebagai orang tua harus hati-hati. Karena apa? Modus ganja cair itu sekarang adalah termasuk menggunakan rokok elektrik ini. Kita harus hati-hati. Saya akan memberikan tips sedikit. Ya, saya akan memberikan tips sedikit bagaimana untuk mengenali ini, membedakan antara rokok elektrik yang memang asli sesuai dengan awalnya dan yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba. Waktunya sudah mau habis ya. Sedikit tip. Nah, jadi rokok elektrik itu isinya ada 3. Kalau yang asli, yang lebih mahal, isi ulangnya aja ratusan, itu adalah bahannya hampir sekelas Ventolin. Mungkin ibu-ibu yang biasanya anaknya batuk, anaknya enggak sembuh-sembuh, dan sebagainya, biasanya kan diuap. Nah, bahannya itu tapi mahal isi ulangnya, ya sekitar 200.000. Ada lagi yang diisi dengan sari buah. Ini memang juga bisa untuk mengurangi sistem melonggarkan pernafasan dan menyegarkan. Nah, yang ketiga ini biasanya yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba dengan teknologi yang modern, yaitu rokok elektrik. Itu biasanya adalah kalau dihisap, nah, kemudian dikeluarkan, itu bukan keluar uap, tapi keluar asap. Nah, ini bedanya. Tapi kalau yang dari Ventolin bahannya, termasuk sari buah, itu yang keluar adalah uap. Sehingga ketika ditaruh di telapak tangan, itu akan keluar cair, menjadi cairan, kayak embun. Tapi kalau dari bahan-bahan zat kimia tadi, ya yang merusak otak generasi muda itu, ya itu akan di sini agak kecoklat-coklatan. Nah, ya. Itu adalah sedikit tip kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak terjebak oleh masalah-masalah peredaran narkoba yang sekarang sudah sangat memprihatinkan sekali, di mana Badan Narkotika Nasional mendata tiap jam itu generasi muda kita mati 2 sampai 3. Jadi satu hari sudah sekitar hampir 50. Itu generasi muda kita mati. Ini bisa kita bayangkan cara-cara penjajahan yang sudah sangat modern sekali. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak oleh masalah-masalah seperti ini, baik masalah isu, ya, yang kedua adalah masalah-masalah peredaran narkoba ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit tapi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.